Oke, jadi teman-teman sekarang kita lagi ada di tempat perkumpulan suku Hakka. Jadi ngomong-ngomongin suku, ternyata nggak hanya Indonesia aja ya teman-teman yang sukunya itu ada banyak, tapi di Cina itu juga ada. Hakka itu kalau di Indonesia itu dia nyebutnya Kek, gitu. Jadi nggak Hakka. Nah, suku Hakka ini dia asalnya dari mana sih? Dia asalnya dari Cina Selatan teman-teman. Nama provinsinya itu Guangdong seperti itu. Nah, kebanyakan orang-orang yang hidup di sana itu tempat tinggalnya itu tidak terlalu subur. Oh iya sih, oke. Jadi mereka di sana itu tempat tinggalnya dari bukit-bukit seperti itu. Makanya waktu mereka datang ke sini, pekerjaan mereka kebanyakan itu bukan berdagang, melainkan mereka memiliki tempat tinggal di area pertambangan. Di Indonesia, mereka paling banyak ada di mana? Mereka paling banyak ada di Kalimantan, teman-teman. Seperti itu. Nah, di Surabaya sendiri, ya, mereka datang sudah jauh lama sekali, hingga akhirnya tahun 1821 mereka memilih untuk membuat suatu perkumpulan khusus untuk orang-orang dari suku Hakka. Alasannya kenapa sih kok harus ada perkumpulan ini? Jadi teman-teman, mereka itu ingin mempererat tali persaudaraan mereka saat itu, ya, biar lebih erat dan juga saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Membantunya ini dari segi apa? Membantunya itu dari segi ekonomi teman-teman, terutama dalam bidang pemakaman. Jadi karena pemakaman zaman dulu itu terlalu ribet dan juga memakan banyak biaya, mereka membuat sebuah perkumpulan ini untuk membantu mereka. Kenapa sih kok harus ada pemakaman? Yang pertama yang membuat mereka membuat sebuah perkumpulan, karena teman-teman di area sekitaran sini itu ada pemakaman. Ya, kalau kita melihat peta kota Surabaya zaman dulu, ya, aku dari sisi sini dulu ya. Nah, teman-teman kita lagi ada di mana? Ya, jadi kita ada di sekitaran sini dan ini merupakan pemakaman orang-orang Chinese. Ini ada di mana? Ini ada di Pasar Gong, teman-teman. Jadi sekarang dia jadi pasar. Oh, tapi sudah tidak difungsikan sebagai pemakaman. Dan ini karena mereka memang beberapa kali mengalami kesulitan. Nah, di dalamnya juga teman-teman akan melihat prasasti nama-nama donatur yang memberikan uangnya atau kontribusinya dalam membangun bangunan yang ada di depan kita ini. Oke, kita masuk ke dalam ya. Dalam rumah perkumpulan Hakka. Jadi komunitas di Tiongkok sendiri masih cukup aktif ya mengadakan kayak gathering atau perkumpulan seperti itu. Mana info dari Pak Sudirman katanya besok, dan biasanya hari Minggu itu tutup biasanya. Itu cuma untuk besok karena menjelang Imlek ada pertemuan seperti itu sama anggota perkumpulan Hakka ini teman-teman. Nah, ini dibagikan atas juga misalnya foto-foto gerakan para ketuanya teman-teman. Ketua dari perkumpulan Hakka ini sendiri seperti itu. Terus di bagian belakang teman-teman juga bisa lihat juga ini beberapa foto acaranya mereka seperti itu, foto-fotonya dikatakan cukup solid ya, karena ya mungkin itu tadi dari sejarahnya sendiri juga orang-orang Hakka itu kan dari antara semua sub etnis ini kan sempat disinggung sama Citra ya. Jadi sebenarnya mungkin ada sedikit koreksi ya, oke. Jadi sebenarnya Hakka, Hokkien, Hokja, Teochew, Hinhua dan sebagainya itu sebenarnya subetnis dari Han seperti itu teman-teman. Dan mereka sebagian besar berasal dari satu provinsi yang sama, sebagian besar ya, dari namanya provinsi Fujian. Cuma kalau G atau Hakka itu mostly atau sebagian besar datang dari provinsi Guangdong seperti itu.
Contohnya kayak nenekku sendiri dari pihak mama itu dia orang Gek. Jadi aku sempat dikasih tahu juga sama almarhum mama tuh kalau Kongco itu dulu datangnya dari provinsi Guangdong seperti itu. Jadi Guangdong itu tadi ada gue, ada Ciao sama Kak Kayin katanya, tapi katanya Kayin udah nih. Aku orang Hakka. Langsung berarti ini. Malah saya baru tahu kalau 3 kampung. Iya. Brankas ini juga kalian bisa temui di Kota Pasuruan, lebih tepatnya di Hotel Darussalam. Jadi di Hotel Darussalam kemarin, ya, itu juga kalian akan menemukan brankas seperti ini, cuma beda warna. Terus yang ada di Pasuruan itu ada tulisannya kembang jepun. Tapi perlu teman-teman ketahui ya, ini aku belajar waktu aku ikut turnya Tilik Buri kalau nggak salah di Gresik. Nah, jadi brankas ini fungsinya bukan untuk nyimpen kayak makanan, nyimpan berlian, bukan barang-barang berharga seperti ini. Tapi barang berharga yang disimpan di sini itu adalah seperti ini loh, kayak misalkan faktur, surat perjalanan dan sebagainya. Jadi misalkan itu. Jadi misalkan kan nggak semua orang misalkan kalau beli apa ya barang misalkan tembakau atau apa langsung cash di awal lagi ada klien yang belum lunas misalkan hutang barangnya apa. Bayangkan kalau misalkan kalau suratnya itu yang surat perjanjian hutangnya itu hilang. Bagaimana cara menagihnya? Bisa saja seorang sana yang kliennya ngomong gitu, suratnya mana? Kalau bisa nagih saya, lalu kalau jelas dia memang masih ada hutang. Nah itu yang disimpan di dalam sini itu ya surat-surat seperti itu teman-teman. Atau mungkin kayak kwitansi dan sebagainya. Atau teman-teman dari tadi ngeliatin transaksi sini ya, ini apa sih Kak? Ini Mainan. Papan catur, tapi ada di tengah kotak kan. Tapi ini dia ada di sini ya, di titik-titiknya teman-teman. Kayak gitu. Ini cuma mengajari sebentar aja. Nanti kalau ada yang pengen coba main nanti setelah tur aja. Oke. Seperti ini. Jadi bedanya dengan catur Eropa teman-teman. Jadi ini ditaruhnya itu di ini apa kayak di persilangan-persilangannya, bukan di kotaknya. Seperti itu teman-teman. Nah ini yang fitur yang mungkin nggak ada di catur Eropa ada namanya ini fitur apa? Apa dibilang sama susuknya ini bom namanya. Ini. Apa? Bom. Bom. Bom itu. Bom duar itu. Oh, ya. Nah, oke. Jadi seperti ini. Jadi prajuritnya tuh cuma 5, nggak 8 seperti di Eropa punya. Nah, dan ini pun juga tulisannya beda ya, teman-teman. Jadi kayak prajuritnya ini aja tulisannya beda. Yang punya yang merah, di merah sama hitam. Oke. Sorry agak asing. Kita nggak bisa makan langsung ke depan gini kan, makanya harus menyamping. Nah, kalau di catur Cina itu makannya ke depan seperti ini, makanya ke depan. Nah, terus ini untuk yang prajurit. Kemudian ini tan itu apa namanya kereta. Nah, kereta ini fungsinya seperti benteng. Jadi jalannya ini seperti ini. Jadi tahu kan benteng lurus seperti ini. Dan bisa dari ujung ke ujung seperti itu. Terus ini juga letter L sama. Nah, yang menarik itu yang siang ini, siang gajah. Dia ini jalannya nggak bisa kayak gini doang. Kan miring ya kalau menteri atau gajahnya catur Eropa ya. Kan gini bisa kan. Logikanya kalau menurut catur Eropa. Tapi kenyataannya kemarin aku dibilang sama susunya nggak bisa. Ini jalannya harus 4 gini. Jadi gini. Tapi dia cuma bisa gini aja. Dia tidak bisa, ya aku nyebutnya apa ya, kayak nyebrang perbatasan nggak bisa. Maksimal sampai sini, seperti itu. Sorry, ya sini lah, ini. Oke. Tuh. Jadi dia cuma bisa jadi kayak apa untuk defensif aja sebenarnya tujuannya. Tuh. Nah terus kemudian raja nggak bisa makan. Nah sedangkan yang ini cuma bisa bergerak miring, tapi miringnya cuma miring di dalam sini aja, dalam kotak ini. Dia nggak bisa langsung keluar kemana-mana. Cuma dia fungsinya sebagai pengawal ini. Yang seperti kayak tulisan G7. Ini fungsinya seperti pengawal aja untuk jaga ini. Jadi ini sebenarnya ya ini nggak bisa apa-apa, cuma bisa dilindungi saja. Seperti itu. Ini tadi aku bilang ya, ini seperti letter L. Yang ini yang kuda. Nah, yang bomnya kemarin aku agak lupa. Yang bomnya kemarin aneh ya, kemarin katanya harus jadi gini. Bom itu jalannya
misalkan dia sudah sampai sini ya, misalkan katakanlah sampai sini, dia itu bisa makan, nggak bisa makan ini, tapi dia itu bisa makan yang sini. Jadi harus ada selah di tengahnya, harus ada ini, ada musuh di tengah, seperti itu yang jalannya bom. Ya, ini gambarnya seperti itu teman-teman. Jadi biasanya orang-orang Tionghoa juga melakukan ziarah makamnya gitu. Dia ada beberapa tradisi lainnya, seperti salah satunya adalah tradisi membakar uang. Ini dibakar uang, bukan uang asli ya teman-teman. Banyak sekali duitnya kalau uang asli. Jadi dia hanya uang kertas mainan. Baju duka. Oh iya. Baju duka ini mereka. Jadi dulu mereka kalau berduka nggak bisa pakai baju asal-asalan teman-teman. Mereka ada tradisinya. Jadi baju ini itu katanya terbuat dari goni. Kayak gitu. Warnanya seperti ini, warna putih. Nah ini ada fotonya. Jadi dulu pemakaiannya seperti ini. Ada tudungnya. Iya, untuk yang perempuan itu dia ada tudungnya, sedangkan kalau misalnya dia laki-laki, mereka menggunakan ikat kepala. Gitu. Nah, selain itu mereka juga akan mengenakan semacam pangkat. Pangkat ini maksudnya apa? Pangkat ini tuh menandakan kedekatan dia dengan mendiang. Misalnya yang meninggal itu orang tuanya, berarti si anak menggunakan warna apa? Kayak gitu. Misalnya kalau di sini dia pakainya goni yang seperti ini. Jadi dia adalah anaknya, kayak gitu. Ya. Terus kalau misalnya ini berarti menantu pakai warna merah dan putih seperti ini dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau orang-orang di Nah, biasanya orang-orang yang di makam kita kalau misalnya ke rumah duka itu pakai umumnya warna apa sih, teman-teman? Hitam gitu ya. Hitam, kalau nggak putih, warna-warna netral. Tapi ternyata di tradisi orang Tionghoa ada juga mereka sekeluarga pakai baju warna merah. Kalau sudah 80. Iya. Jadi alasan kenapa mereka menggunakan baju warna merah itu karena misalnya yang meninggal itu umurnya lebih dari 90 tahun baru. Jadi cicit, cucut, anak-anak semuanya itu serba merah. Padahal kan merah kalau di China itu kan apa ya? Imlek kayak gitu. Jadi alasan kenapa mereka menggunakan warna merah itu karena ingin merayakan umur panjang orang yang sudah meninggal tersebut. Nah, kemudian tadi aku juga menyebutkan di sini ada prasasti. Prasasti ini itu adalah prasasti yang isinya adalah nama-nama donatur. Jadi di kanan kiri teman-teman itu ada dua ya. Di sini dan ada di sebelah kiri saya. Itu adalah nama-namanya. Mungkin teman-teman yang bisa baca boleh banget untuk dibaca ya. Karena jujur saya tidak. Ini contohnya ini katanya Mas Moses ini Om. Yang Orang semua. ini warganya. Ini warga. Langsung cap. Oke, gitu. Jadi di sini mereka menyebutkan nama-nama donaturnya yang sudah memberikan kontribusinya dalam memberikan untuk membantu. Nah, kalau di depan ini apa sih Kak? Ini di depan mereka untuk persembahan. Dan nominalnya loh Mbak. Oh ya? Ini nyumbang sekian, ini nyumbang segitu, ini nyumbang sekian. Berapa itu Pak Abang? Aku agak nggak tahu. Umi 5 apa? Terus habis itu Ini 30. Nah ini 5 apa? Nggak tahu. Uminya Itu Bang, Ming nama itu. enggak tahu. Hah? 5? Enggak lah. Iya. Ming ini. Ming nama, Ming atau Ming loh. Iya, tapi ini bukannya 5 ya. Iya tuh. Makanya ini Oh, ini ya, ini nomor semuanya tuan. Oh, sorry, obat 5. Ini loh, agak giok. Oke. Agak giok kan gini kan. Tapi kenapa ada tuan di sini? Nah itu ini nominal. Ini aku malah mikirin nominal ya. Apalagi Ini nominalnya Mas. Iki lho. Oh iya. Iki jenenge iki Oh, iya. Ming Hai, Ming Mei apa namanya? Ya, terus nyumbangnya 30 ini. Iya, betul. Ya. Ini nyumbang sekian, ini nyumbang sekian. Oh iya, ini juga gitu. Ini nyumbang masing-masing beda. 6 berapa tuan ini nggak mungkin 6 rupiah tapi nominalnya juga disebutkan. Kembali lagi kalau yang di depan ini apakah itu untuk persembahan?
Ini apa cincinnya siapa? Enggak, itu enggak ada siapa-siapa. Mereka memberikan langsung seluruhnya ke orang-orang yang donatur. Jadi enggak ada nama spesifik. Oh, jadi kelompok. Iya, Kelompok donatur. Iya. Yang dihormati. betul. Soalnya dari Guangdong, Guangdong Zhongxian, Guoxian, Shenhui. Zhongxian itu kan tadi kan banyak orang. Guangdong ya, provinsi Guangdong. Nah, teman-teman kalau misalnya tanya ini kata-katanya apakah? Alhamdulillah saya tahu ya. Kata-kata yang ada di atas ini Tahun itu adalah 1992. jalan seperti ini. Nah, ini 1995. Jalan seperti ini. Terus kalau yang di belakang kirinya itu juga ada ceritanya teman-teman, tapi secara kesimpulan ceritanya adalah dari orang-orang Hakka ini datang ke bermigrasi ke sini itu karena Foto ini Mas Khusus kita foto bareng 2002 Ya, teman-teman, kita bisa bulan foto bareng sama-sama ya. Maret tanggal 19. Nah, ini 2001 bulan 12 tanggal 9. Berangkat sama saya dulu. Sepanjang jalan ini teman-teman, kalian harus mendapatkan tujuan mahal. Jadi kalian bawa yang ada di depan kita, kemudian nanti kita, kemudian yang mulai terakhir ada mana? Kalau kalian lihat kenapa di sekali rumah abu yang ada di sepanjang jalan ini, alasannya karena di bagian depan ini sekarang memang bangunan ya, tapi belakang bangunan ini itu adalah kalimas. Memang kalimas sendiri itu merupakan transportasi penting pada masa itu. Jadi untuk memudahkan dan bisa menjangkau langsung, oleh karena itu di area sekitar sini teman-teman itu banyak ada rumah abu. Nah, uniknya dari yang cowok ini ya, cowok pertama yang datang ke Surabaya namanya cowok Kuiso. Ya, dia datang tahun 1700-an yang mana dia di sini menetap dan menikah dengan orang penting. Namanya adalah di sini ada tulisannya ya, Nyai Roro Kijeng. Jadi yang penting dia adalah anak dari Bupati Kota Itu loh, Surabaya saat rumah di atas angka 4 Iya, ya. memiliki kedekatan ya, memiliki privilege dengan seorang anak bupati, makanya si seorang waktu itu dia langsung kaya. Dia langsung kaya dan dia bisa langsung berdagang di kota Surabaya. Apa sih yang didagangkan? Katanya sih padi. Jadi dia privilege sama ya, itu dia ya, sekitaran nikah sama pejabat awalnya di depan kita ini rumah langsung dapat tinggal, privilege. kemudian berubah menjadi rumah abu, tapi sekarang sudah berubah lagi ini menjadi rumah. Roro Kijeng, mungkin kalian pernah belajar tentang sejarah apa ya, tentang sejarah Islam di Surabaya. Dia ini masih keturunannya Sunan Boto Putih. Dan kalau mungkin pernah main ke apa daerah apa yang Pendirian sana, nah dia masih keturunannya Sunan Boto Putih. Nah, sebenarnya pernikahan mereka itu ada unsur politisnya juga. Jadi pada waktu itu baik orang Jawa maupun orang Tionghoa sama-sama nggak suka sama VOC. Akhirnya untuk apa menjalin aliansi, Coakisu ini akhirnya menikahi apa Nyai Roro Kijeng ini, karena memang ada sebagian keturunannya Sunan Boto Putih itu ada yang juga ikut melawan VOC, teman-teman. Nah ini akhirnya Coakisu ini dia jadi salah satu apa ya sekutunya dari untuk Suropati untuk melawan apa VOC di Pasuruan seperti itu teman-teman. Nah, untuk makam dari nyainya sendiri teman-teman itu ada di area pemakamannya Sunan Ampel. Jadi kalau kalian jalan-jalan di rute Ampel yang bersukaria, kalian akan melihat makam ya dari Nyai Roro Kijeng ini tadi. Ya. Iya, meritnya beda agama sih. Wow. Dari dulu ya, ternyata merit beda agama ini. Ini nanti foto, utawa sing
Oke, teman-teman, tadi kan teman-teman sudah dengerin cerita tentang ya sekelas lah, nggak banyak tentang warga Choa dan itu rumah abunya seperti itu. Nah sekarang rumah abu berikutnya adalah rumah abu milik warga T atau kalau dalam bahasa Mandarinnya warga Cheng seperti itu. Cheng, Z-E-N-G, bahasa Cheng itu. Tapi kalau bahasa Hokkien-nya itu warga T seperti itu. T apa Cheng? Dua ya. Ini kan itu kan. Gitu. Oh, Coba beda-beda. Ya, ya. Gak pakai H kan, senggalan Z-H-E-N-G. ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi rumah abu ini kan ada misalnya rumah sebaya ada Teguancing. Tapi kenyataannya yang membuat rumah abu ini itu bukan Teguancing. Ketika rumah abu ini dibuat, Teguancing sudah meninggal. Jadi yang membuatnya adalah keturunannya atau anak-anaknya Teguancing seperti itu. Teman-teman, dan salah satunya yang cukup terkenal adalah Tetuan Ing. Tetuan Ing itu yang mungkin kalau teman-teman pernah ikut rute kita di daerah kawasan dalam, namanya rute Kampung Kungfu, yang sekarang jadi Hotel Ganemo. Itu dulu ada rumahnya Tetuan Ing, anaknya beliau. Jadi memang rumah abu ini didirikan atau rumah sebaya ini untuk didedikasikan untuk ayahnya mereka, yaitu Teguancing, yang saat itu menjabat sebagai kapiten di Surabaya. Kapiten itu sebutan untuk baik banget. Saya tahu. itu pemimpin komunitas ini, komunitas Tionghoa di yang masing-masing tempat seperti itu. Ini fotonya seperti ini, lukisannya, sorry. Ini Teguancing. Nah, jadi tiap komunitas dulu seperti komunitas India, komunitas Arab, komunitas Tionghoa, ini yang komunitas-komunitas yang istilahnya kayak non pribumi, aku katakan seperti itu pasti ada kapiten yang memimpin komunitasnya seperti itu. Jadi kalau misalkan orang-orang Tionghoa misalkan di kawasan tertentu, misalkan di mana, di Surabaya atau di Pasuruan atau di mana, misalkan melakukan pemberontakan, pasti yang dipanggil sama pihak pemerintah kolonial atau aparat itu pasti adalah kapitennya. Ini kok bisa terjadi pemberontakan ini, kamu bisa bantu padamkan nggak? Seperti itu. Jadi itu Teguancing ini ya memang sekarang memang ya pada waktu itu bekerja sama juga dengan pemerintah kolonial seperti itu. Vietnam ada kayak gitu-gitu. Aku kurang tahu sih urutannya gitu. Itu udah kayak militer ya tadi. Seperti militer, bener. Jadi sebenarnya tuh memang kayak militer, tapi sebenarnya kayak ini loh, kayak jabatan atau gelar kehormatan dari pihak Belanda seperti itu. Ya, kayak contohnya kayak tahu papahnya Aska kan, Aska. Dan, Ya, ya Tuhan, itu kan besar. Itu kan punya gelar militer kan, padahal dia pernah masuk TNI. Ya, ini gelar kehormatan. Ya benar seperti itu. Kamu Imam yang dan geger ada juga bukan PKI atau pemberontakan itu enggak banyak orang-orang Tionghoa sasar seperti itu. Akhirnya kan ya muncul kebijakan di Orde Baru kan segala sesuatu yang berbau Tionghoa dilarang seperti itu. Akhirnya kalau yang warga dicopot daripada menimbulkan masalah, dicopot. Terus juga kalau yang ini peninggalan dari tahun peristiwa 98 yang sama nanti ini 98 ya kan. Jadi peristiwa 98 sendiri yang banyak terjadi kerusuhan anti Tionghoa itu peristiwanya nggak cuma di Jakarta tapi sampai Surabaya juga. Jadi sebenarnya ini heran ya, ini katanya kawasan pecinan kok pertanyaannya kok kayaknya nggak banyak orang Tionghoa yang tinggal di sini, orang Tionghoa tinggal di mana. Jadi sebelum tahun 1998 daerah sini masih banyak orang Tionghoa yang tinggal di berubah. Ya, gara-gara karena ini sudah lama dikenal sebagai kawasan pecinan, kemudian masa itu ketika peristiwa 98 itu mereka merangsek ke kawasan ini, mereka menyerang rumah-rumah orang Tionghoa di sini, termasuk rumah abu yang di sini. Makanya rumah abunya ini juga akhirnya setelah peristiwa itu 98 dikasih pagar besi seperti ini. Padahal aslinya awalnya nggak ada pagar besi ini. Langsung berarti ya Mas ya? Langsung. Dan akhirnya orang-orang Tionghoa yang dulu mayoritas tinggal di sini akhirnya keluar. Ya mereka kalau yang lebih punya duit ya akhirnya dia main tinggal ke ini tinggal Surabaya Barat, contohnya kayak Graha Family atau Citraland seperti itu yang punya duit. Mungkin kalau yang nggak terlalu berduit mungkin tinggal di daerah selatan atau timur seperti itu. Atau nggak ada, jadi dia tuh kan uangnya kan koin-koin gini kan ada lubangnya. Nah lubangnya tuh fungsinya dimasuki tali. Misalkan ya kali kamu misalkan bayar dengan uang gede
langsung pakai plastik kan juga belum ada. Plastik langsung kasihnya gini. Ini Pak, toh apa mau bayar? Ini rumah depan rumah dulu milik keluargaan. Kita sudah lihat rumah keluarga tua. Lihat rumah ini bisa arsitektur ini apa mengandung unsur yang pertama unsur Eropa yang kedua unsur Eropa ada kelihatan juga ada ini unsur Eropanya. Nah kemudian unsur Tionghoanya dari ini ukiran di jendela sama pintunya ini unsur Tionghoanya. Nah unsur Jawa atau Melayunya itu gimana? Ini yang ada kayak satu kayak grid-gridnya ini kan kayak bekas rumah adat Melayu. Berarti sampai kanan kiri ayo bekas Melayu sing ngene lho kayu ini. Oh iya. Iya. Bekas Melayu. Oke, nah sekarang kita berada di dalam teman-teman. Yang mana rumah Abu Han sendiri ini didirikan oleh anak dari keluarga Han, yang orang Han pertama, orang dari keluarga Han pertama yang datang ke Pulau Jawa. Jadi kan kalau perhatikan di deskripsinya di sebelah kan tertulis bahwa mereka mendarat Lasem tahun 1673 seperti itu. Nah yang mendarat ini namanya Han Xiaopong. Itu orang pertama dari keluarga Han yang asalnya keluarga mereka itu dari sebuah desa, namanya desa Dianpao namanya, di provinsi Fujian seperti itu. Beda sama orang-orang G atau HK tadi. Kalau G atau HK dari provinsi Guangdong, dari provinsi Fujian, dan sama-sama provinsi daerah selatan sih. Itu cuma beda provinsi aja dan kayaknya juga beda etnis juga. Ya kalau dari asalnya yang besar mereka orang ini, orang Hokkien seperti itu. Nah, terus teman-teman jadi Han Xiaopong itu punya 7 orang anak. Nanti kita lihat di bagian dalam seperti itu teman-teman. Nah, yang satu dan jadi 5 cowok 2 cewek. Dan cowok yang paling bungsu namanya Han Bingkong di tempat ini seperti itu. Ada secara lebih dalam. Jadi bagian dalamnya. Nah, ini ada satu lukisan. Nah, Han Bingkongnya sebelah kanan ini yang dia mendirikan rumah ini. Nah, sebelahnya itu istrinya dari Pargatan, dari Pargatan namanya apa? Tan Chiguan. Seperti itu teman-teman. Tan Chiguan. Nah, yang belakang ini aku kurang tahu pasti ya. Ini siapa? Apakah ini juga Han Bingkong? Kalau aku tidak pakai besarannya atau bagaimana? Tapi padahal orang itu yang mirip juga mukanya seperti itu. ini siapa sih? Ini Han Bingkong, dibikin istri Tan Chiguan. Nah, yang ini aku belum pasti karena dari sumber yang aku baca 2 literatur itu nggak ada yang menjelaskan tentang lukisan ini. Mungkin saya tidak. Jadi yang arah deskripsi di sini. Dia gimana? Halo, woi, kamu tahu nggak? Ini lukisan sama Han Bingkong juga apa lain? Kalau dari informasi yang saya dapat, jadi dia Pak Joko ya, papahnya ya berarti. kalau yang ini sebenarnya bukan Andoeko, tapi dia adalah apa namanya Hantiko, supaya Hantiko dari Probolinggo, orang kuasa di Probolinggo. Oh, Hantiko. Soalnya aku lihat di itu. Kalau Hantiko di sana, nah yang bedanya ruangan apa? Bedanya ruangan apa itu? Nama Sinti itu adalah Kapitan Handoko dan juga istrinya Aceh kedua. Oh, yang Tan Chiguan yang ini. Ya yang ini. Ini Hantiko sama siapa di sini? Itu sama ibunya dari Margalim. Margalim ya. Oh, ini Surabaya atau di mana? Jadi dalam sama-sama. Oke, Ini duit yang dibakar. Yang dibakar ya. Oh berarti rumah Abu itu apa, rumah sembayang gitu kan? Nanti diceritain sama Mas. Bayanganku tuh kayak nyimpan abu jenazah. Untuk makamnya sendiri sebagai lantainya ini dari Italia, atau informasinya diimpor dari Italia. Sedangkan pilar-pilarnya ini yang sudah dari Eropa ini dikasih dari satu perusahaan apa yang pembuatan pilar ini dari Glasgow, dari Skotlandia. Ini kamu bisa lihat di sebelah sini. Nah, kalau mau lihat ininya, ini kamu lihat ini.
Ini ada tulisannya Charles Sopo something. Oh arsiteknya Charles Sopo. Ini ya Pak, Mas tambahan Pak kasih tahu. Kalau mau altar apa ya itu harus lepas kakinya dari sini. Ini nggak apa-apa. Nah, oke, terus yang di depan itu apa teman-teman? Jadi yang di depan itu namanya berisi papat-papat arwah atau dalam zaman dari kita menyebutnya sinci seperti itu. Jadi di belakang itu ada nama orang-orang dari keluarga leluhur mereka sudah meninggal seperti itu. Pak ini kan namanya Han Bwekong, anaknya Han Xiongkong, dan istrinya Han Bwekong, Tan Ciguan yang tadi yang disetorkan sama Yeremia, itu yang lukisannya sudah sama. Tan Ciguan itu ada sini di sini, ya Han Bwekong juga ada. Nah Han Xiongkong, papahnya Han Bwekong itu istrinya atau mamahnya si Han Bwekong itu nggak ada sini di sini. Diduga kuat karena Han Xiongkong itu istrinya atau mamahnya Han Bwekong itu orang pribumi. Bukan orang Tionghoa. Orang pribumi. Makanya nggak ada sincinya di sini. Oh jahat. Ini kita diskriminasi. Ya karena Wah, namanya Ya jangan lihat kan perempuan kan aduh ya. ya. aduh aku memang beda agama. Oh, surat berpencerita. Kenapa Sinci ditaruh di kiri kanannya? Iya, itu aja memang sudah seperti itu. Itu ada di kamu. Jadi mungkin ya, sebenarnya kalau soalnya kan sisi ini kan dari mulai yang ini yang pertama itu mungkin boleh jadi ada baiknya atau ada terus yang pertama ini mungkin adalah para turunan yang Indonesia, anak-anaknya seperti itu. Tapi setelah pasti saya yang melakukan penelitian di sini aja belum pernah secara khusus mendapatkan cerita ataupun narasi dari obrolan seperti selaku pengelola rumah untuk lingkungan. Kita bahas lagi ya. Bahkan aku pernah baca terkait angpau sekarang kita mungkin anak-anak disuruh dikasih angpau kan mungkin kan disuruh ditabung ya apa itu buat apa gitu buat beli apa yang kamu ingin. Oh zaman dulu katanya angpau itu sering dipakai tanpa ada buat dipakai maju. Iya seperti itu. Karena gini, judi zaman dulu itu masih fair, dikatakan beda sama judul, bisa disetting hasilnya. Atau judi zaman dulu, ya kan itu tadi papan catur Cina, ya kan fair kan, kalau kamu kalah ya kamu bayar. Kalau menang ya pakai uang, atau enggak main aciong, kan juga bisa dipakai. Yang cewek ya, Han Pun Nio sama Han Pin Nio yang cewek. Biasanya kalau ada nama Nio-Nio-nya biasanya cewek. Gitu. Nah, Han Bwekong ini anak yang dari 5 cowok ya, ini yang paling kecil. Han Bwekong yang akhirnya jadi kapiten, dia bikin rumah abu ini. Nah, berikutnya Han Chin Kong ini anak yang cowok ya, kita ngomong cowok yang nomor 3. Ini kaum Besuki, dia masuk Islam. Nama Indonesianya atau nama Jawanya dia Suropernolo. Dia punya nama Jawa Suropernolo. Nah, yang ini juga kaum Besuki juga Han Chin Kong. Tapi yang anak lain mereka masih mempertahankan agama leluhurnya mereka. Hanya Han Chin Kong aja yang masuk Islam. Terus si Han Bwekong sendiri, aku pernah hitung itu jumlahnya ada 12. Hanya ada 12. Nah, yang paling kecil namanya Han Sui Kong. Nah, Han Sui Kong yang ini masuk Islam. Ini Han Sui Kong masuk Islam. Tadi kan juga sempat disinggung sama dikoreksi sama Yere. Ada namanya Han Tiko. Nah,
yang ini berarti Hantiklung atau Hantiko. Nah, ini yang tadi yang apa lukisannya di luar tadi, itu yang dibuat sama Yuri di luar. Nah, itu yang kalau teman-teman mungkin pernah ikut tur kita tahun lalu yang ke Pasuruan, kan kalau kita masih ingat ada namanya apa? Handocuan, Handolam, terus ada apa? Ya terakhir kecil Handotong. Nah, itu yang kemudian kita kenal sebagai ya raja-raja gula Pasuruan. Itu kemungkinan besar kalau baca dari literatur yang baca itu besar keturunannya si Hantiklung ini. Karena ini si Hantiklung atau Hantiko dia apa diangkat sebagai kapiten di Pasuruan seperti itu. Cuma memang ini sendiri terbatas ya tidak sampai hari ini, jadi termasuk tadi aku sempat singgung kayak apa Handocuan, Handolam, Handotong itu dari abad awal abad 20 masa hidupnya mereka itu mereka nggak ada artikel yang aku baca namanya itu Hantesu sama Hantemo. Nah pertanyaannya ini nggak tahu dialek mana ya, karena kan dialek Tionghoa ada banyak. Nah yang dimaksud Hantesu sama Hantemo itu yang mana gitu loh, karena namanya di sini nggak ada. Jika ada Hanjingkong, Hanjingkong, Hanbekong, kamu nggak tahu yang mana maksud. Aku giring, biar kamu kan tahu cerita yang apa yang ada dua anaknya Hanjingkong yang main kecanduan judi itu kan. Nah itu kalau dari artikel yang mungkin kamu sudah pernah baca, namanya sama. Nah namanya enggak, tapi kalau di artikel yang itu namanya itu Hantesu sama Hantemo. Iya. Itu siapa? Dia mana? Jadi apa namanya kedua anaknya Han Boekong yang kebetulan kena kasus itu tadi itu adalah siapa namanya Han Jingkong, itu Han Tenggo yang tadi itu cerita di Lasem ya. Kemudian yang satunya itu ya ini karena masalahnya keduanya Bisuki dia. iya karena kebetulan kedua anaknya Han Jingkong ini yaitu yang berkuasa di wilayah Besuki yang menurunkan trah keluarga Han yang Islam, Han Muslim, dan juga yang Han Boekong ini sebenarnya mereka sama-sama apa namanya punya pengelolaan secara baik itu secara politik. Nah nanti keturunan Han juga Han Boekong ataupun Han Jingkong tadi itu dia juga akan menikah juga dengan para keluarga para regent di wilayah pesisir ini. Termasuk juga kalau tadi sama kita singgung di rumah keluarga Chua ya. Nah keluarga Chua itu sendiri di situ kan tertulis bahwasanya rumah pertemuan keluarga Nyai Roro Kanjeng ya kan. Nah Nyai Roro Kanjeng itu ternyata merupakan cucu dari Kanjeng Pangeran Tamanggambira yang dimakamkan di Kota Putih. Nah kebetulan nanti beberapa keturunan-keturunannya itu juga akan menikah dengan keturunan Han, Chua, Teh, dan juga termasuk mungkin kalau kamu juga tahu ya ada satu tokoh keluarga Tionghoa lain yang namanya Sambongan. Sambongan. Nah itu jadi masih punya apa namanya keterkaitan semua betul dengan keluarga Han, Teh, Chua ataupun juga Kui dari yang apa yang memang Sambongan tadi itu seperti itu. Dan kebetulan hari ini juga dengan seizin dari Pak Yono kita bisa juga melihat arsip yang dimiliki oleh keluarga Han di sini. Tapi aku menyarankan teman-teman untuk tidak memegang apalagi yang Berbahaya. dari plastiknya ya. Tangan. Jadi arsip ini maksudnya apa sih sebenarnya? Rumah ini itu ingin dibuat museum sama Pemkot. Nah, terus akhirnya sama Pak Robert udah dikasih ini arsip-arsip yang ada di sini, tapi kok dalalannya nggak jadi. Kita lanjutkan sendiri. Jadi ini sebenarnya ini sudah ada untuk sumber-sumbernya, untuk materi-materinya yang ada di sini. Cuman sayangnya entah apa yang dipikirkan sama Pemkot ini akhirnya tidak jadi. Harusnya digitalisasi. Nah, pas kebetulan itu apa aku ketemu sama penanggung jawab dari rumah Abu ini. Tahu ya Mas ya? Oh, apa namanya? Surabaya. Anaknya tahu nggak? Yang ini yang anaknya. Siapa namanya? Ko Hubert. Hubert yang ini kan? Nah itu. Nah, jadi waktu itu ya kita sempat ditujukan ini apa dokumen-dokumen ini teman-teman. Nah, menariknya waktu itu ya Ko Hubert ini sempat apa menunjukkan ini tuh bukan pisau, ini tuh sisir. Oh, sih. Cuma nggak tahu sisirnya masih di sini apa enggak, kayaknya sudah dipindahkan. Bahkan Citra pernah ketemu ya pedang ya Om Yasin? Pedang. Ya pedang. Pedang, tapi itu ada di rumahnya Pak Robert. Jadi Pak Robert itu punya peninggalan dari Han yang ada di sini itu disimpan di rumahnya sendiri. Itu ada dua-dua, jadi ada pedang panjang yang pedang biasanya katana yang kalau orang Jepang ya, kayak gitu itu tersimpan di rumahnya Pak Robert. Ada. Teman-teman tahu ya kalau dupa dibakar mengeluarkan abu. Oleh karena itu disebut sebagai rumah abu.
yang para oh, jadi ada juga turunannya sendiri ya. Jadi bukan karena di sini menyimpan Abu Keramat sih bukan. Terus fun fact-nya teman-teman, ini sebenarnya menjadi salah satu rumah Abu yang paling besar dibandingkan dengan Coa dan juga Ta tadi. Tapi ini dia sebenarnya memanjang ke belakang, jadi ini masih panjang ke belakang. Terus konon katanya di bagian belakang itu masih ada bom teman-teman atau makam. Makam ini apakah masih satu kesatuan dengan Han? Tidak. Jadi di belakang ini kalau lurus terus itu sebenarnya dia tembusnya Pasar Bong. Jadi kan dulu kan Pasar Bong adalah sebuah makam ya. Jadi ternyata makam dari Pasar Bong itu masuk ke halamannya sih rumah Abu Han. Dia ada di halaman paling belakang banget, cuma sayangnya kita nggak bisa ke sana. Lewat sini. Lewat ke rumah belakang sini. Enggak. Hanya ini dari keren ya. Nah, ya altar juga di bagian belakang. Ya kalau bungpai sudah turun ya. Bungpai. Ada. Ya. Nah, ini jujur sampai sekarang aku belum ketemu informasinya teman-teman. Apa ini altar untuk siapa? Kenapa dia terpisah sendiri sama altar utama di depan gitu? Oh, kamu menduga anu ya, Jer mana? Oh, Situ, mayor dari keluarga T malah. Oh. Ini menantu. Oh, menantu. Mantunya yang Han Bekong yang ini yang sini perempuan. Oh. Dapat T tanah lagi, jadi dia berjasa dikasih kehormatan di sini. Ini boleh di videoin kan? boleh. Panjangnya 100 meter. 100 meter. Oh. Belakangnya kuburan. Ini formnya teman-teman. Cuma sayangnya kok tinggal fondasinya aja sih. Nah, kita juga nggak tahu. Ini dari tanah juga ada. Dari tanah kan matang juga. Iya. Mas sekarang sudah masuk. Ini kan area pasar kan. Cuman itu sekarang dari pemudik. Dulu ini ada matang. Tuh, nisannya itu posisinya sebelah sini. Harusnya model kayak rahim toh, Iya. yang belunduk Yang itu. kayak ya setengah melingkar itu. Iya, itu kan Nah, cara jadi ini sebenarnya kan untuk persembahan apa ya? Altar untuk Dewa Bumi. Yang situ. Oh, iya, betul. Hmm. Iya, memang kaitannya Mbak Dewa Bumi. Iya. Jadi dulu nama-namanya itu di sebelah sini harusnya. Oh, iya ini wis nggak utuh ya. Tinggal ya pondasinya aja. Oke, kita masih menunggu rombongan di belakang. Ankyong itu dari dua kata teman-teman. Hokan itu bahasa ada Hokkien, suku Hokkien, dan Kyong itu tempat. Jadi awalnya tempat ini tuh tempat kumpulannya orang-orang Hokkien. Jadi kan kalau kita tadi sudah KHK ya, kalau ini kita Hokkien kayak gitu. Nah, awalnya ini sebenarnya bukan kelenteng, tapi semacam tempat persinggahan sementara mereka untuk bisa melanjutkan ke tempat lainnya. Jadi mereka beristirahat dulu di sini, namun ternyata mereka juga membutuhkan tempat ibadah mereka. Akhirnya dibangunlah kelenteng ini tahun 1830-an di sini. Dengan nama yang pertama, kelenteng
Toan Keong. Kemudian akhirnya tahun 1980-an barulah dia berubah nama menjadi Sukaloka. Sukaloka itu berasal dari bahasa Sanskerta, teman-teman. Suka itu artinya gembira, loka itu artinya tempat. Yang mana kalau misalnya kita akan masuk ke dalam, kita bisa memberikan suasana yang gembira dan senang seperti itu. Selain disebut sebagai Sukaloka, di sini juga disebut sebagai Kelenteng Coklat. Alasan kenapa disebut Kelenteng Coklat? Karena berada di Jalan Coklat, bukan dari terbuat dari coklat ya. Nah, ini menjadi apa aja berarti kalau 3? Ya, 3 agama apa saja? Iya, 22. Jadi ada 3, ada apa aja tadi? Tahu Konghucu Buddha. Konghucu tahu. Ada 3 ya. Kayak gitu. Dan di sini karena saking banyaknya teman-teman itu di setiap dewanya, dewa-dewinya itu ada nomornya. Jadi nomor itu maksudnya urutan mereka untuk bersembahyang. Awalnya yang pertama itu yang ada di tengah sini, yang wali besar, terus ada 2 prajurit di kanan dan di kiri dan lain sebagainya. Kayak gitu. Aku tambahin lagi ya sebentar. Ini Nara. Boleh. Oke. Kakak buku atau saya buku itu? Aku mau tentang narasi. Ya, aku ada sedikit koreksi. Jadi sebenarnya ketika ini sudah disampaikan sama Citra ya, sebelum jadi kelenteng ini sebelumnya adalah ya semacam kayak wisma atau tempat persinggahan seperti itu. Karena kan sebagian besar mereka tuh kan datang ini kan ya sebagai pelaut mereka pada waktu itu. Kalau dari Tiongkok, daratan Tiongkok sana akhirnya mereka awalnya singgah di sini dulu sampai akhirnya kemudian mereka benar-benar menetap punya rumah sendiri di sekitar sini seperti itu. Nah, ketika dibangun pada tahun 1821 itu belum jadi kelenteng langsung, tapi jadi ya bangsal atau wisma itu tadi yang disebut sama Citra. Karena itu juga tidak sinkron sama narasi bahwa salah satu donaturnya kan didirikan kelenteng dengan Kapiten T. Guancing sebagai salah satu donaturnya. Karena tahun 1821 T. Guancing belum jadi kapiten. Kalau kita kembali lagi ke gambar tadi, T. Guancing baru jadi kapiten itu tahun ini ya yang dipoto ya, yang aku sempat tunjukkan 1826 baru jadi kapiten. Belum tahun 1821 dia belum jadi kapiten dia. Seperti itu. Ya, jadi dia nyumbang belum jadi kapiten belum. ketika dia menimbang sudah jadi kapiten, tetapi yang perlu dikoreksi ini loh, yang perlu dikoreksi adalah bahwa ini sudah jadi kelenteng sejak tahun 1821. Ini sejak jadi kelenteng itu sekitar tahun 1830-an sebenarnya. Setelah ini T. Guancing jadi kapiten. Teman. Nah, Hyolo itu pasti ada pakemnya. Pasti kakinya itu harus 3. Hyolo. Harus 3. Itu merepresentasikan 3 unsur, yaitu langit, bumi, dan manusia. Seperti itu. Nah, makanya kenapa orang-orang ETD gitu ya, Tridharma, entah itu Konghucu maupun Buddha, biasanya kalau bakar hiyo itu umumnya itu 3. Berarti kan ada 3 kan? 3, ini 3. Ya, pada umumnya 3 seperti itu. Karena 3 itu untuk persembahan secara general, secara umum untuk dewa-dewi itu kasihnya 3. Untuk persembahan secara umum. Jadi bakar dupa itu, bakar hiyo itu ada aturannya. Kalau 1 itu diperuntukkan, kayaknya ada yang 1 doang kan, itu berarti artinya dia itu ada 1 doa secara spesifik yang ditujukan untuk 1 dewa tertentu. Itu 1. Nah, 2 sama 4 itu untuk orang mati. 2 itu untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Makanya 2 ini kan juga merepresentasikan yin dan yang, siang dan malam, baik dan buruk, laki-laki dan perempuan, seperti itu. Makanya 2 itu untuk orang tua yang sudah meninggal. 4 itu untuk leluhur-leluhur kita di atas orang tua kita. Itu 4. Seperti itu. Jadi ini adalah altar utamanya teman-teman. Ini adalah altar dari Makco, teman-teman. Jadi dewi ini sebenarnya dewi laut, nama aslinya Limonia, tapi oleh para penganutnya itu orang Tionghoa dikenal sebagai Makco di sebelumnya. Makco itu artinya nenek buyut. Nah, itu makanya kan sesuai dengan judul rute kita hari ini. Namanya kan rumah leluhur, bener kan? Ini dulu rumah leluhurnya orang-orang Hakka di sini. Terus ini di rumah arwah leluhurnya orang-orang dari Margahan. Jadi juga kan dianggap leluhur mereka juga Makco ini. Nah, maksudnya itu Linmoniang. Jadi ceritanya gini. Jadi Linmoniang itu dulu adalah seorang gadis desa di kampung nelayan ya, daerah pantai selatan di situ. Nah, terus cerita dia mencoba menyelamatkan ayahnya. Itu ayahnya selamat, bisa kembali ke daratan.
Tapi Lin Monyang akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Akhirnya dia meninggal di lautan. Akhirnya karena dia ini sosok yang apa ya, berbudi luhur, ya saat dajik akhirnya oleh warga sekitar dia dipuja sebagai dewi laut seperti itu. Banyak pelaut itu berdoa kepada beliau sebelum berangkat melaut seperti itu. Lin Monyang. Gak cuma Lin Monyang, sebenarnya banyak ya, bahkan ini semua Jadi mitologinya ya. bukan mitologi, dewa-dewinya orang Tionghoa itu sebenarnya dulunya background itu manusia. Artinya dia. Nah, kalau tertutup satu sama satu terbuka, itu artinya dewa bersedia ditanya. Kalau dua-duanya tertutup, itu artinya tidak. Jadi kamu nggak usah tanya lebih lanjut. Kalau buka, Nah, kalau dua-duanya buka, artinya pertanyaanmu masih belum jelas, belum fokus. Dia harus lempar ulang. Seperti itu. Oke. Nah, terus setelah jawabannya iya, dia harus mengocok dari tabung itu sampai ada satu stick jatuh. Nah, stick itu ada nomornya teman-teman. Ada nomornya. Nanti nomornya disesuaikan dari lacinya ini, kertasnya Siamsi. Kalau saya sini kertasnya itu. oh iya. Jadi ini dia ambil, disesuaikan nomornya, misalnya nomornya nomor 4 gitu. Nomor 4 sudah. Nanti tinggal dibaca. Ada orang yang langsung paham maksudnya apa, ada yang enggak. Kalau enggak bisa ditanyakan ke orangnya konten itu artinya apa maksudnya. Tapi ya bisa mengartikan maksudnya apa. Oh maksudnya kayaknya misalkan kayaknya kamu bisa dapat jodoh ini tahun ini, tapi ada persyaratan tertentu yang harus kamu lakukan. Misalkan kamu misalkan kayak sesuatu yang harus kamu tinggalkan kayak gitu kamu lakukan. Oh, jadi jawabannya itu Tapi kalau menurut Buddha, jadi Buddha itu sebenarnya gini, Buddha itu kan ya dibilang dia tidak benar-benar memuja Tuhan yang kedua gitu. Jadi Pan itu lebih tepatnya bodhisattva, bukan Buddha, ini bodhisattva. Nah bedanya Buddha sama bodhisattva itu apa? Bodhisattva itu calon Buddha, dia belum jadi Buddha. Pan ini dia masih statusnya bodhisattva karena dia dengan kesadaran penuh dia tidak mau jadi Buddha terlebih dahulu untuk bisa menolong orang-orang yang di bawahnya supaya bisa panjat jadi sesama bodhisattva sebelum jadi Buddha gitu teman-teman. Nah, Pan ini nih sebenarnya kalau kita baca di teks-teks Buddha di India, sebenarnya Pan ini cowok sebenarnya. Cowok, tapi memang jadi nama Sanskertanya dia itu kan kalau Pan ini kan nama Mandarin ya, nama Cinanya. Tapi kalau nama ininya Sanskertanya itu cukup panjang. Avalokitesvara seperti itu. Nah, kemudian Pan ini karena dia ini kan cowok sebenarnya, ada satu cerita ketika dia ingin menolong satu janda sakit ya, janda yang sedang sakit. Nah, dia kan karena sebenarnya dia kalau untuk mau mencapai pencerahan, dia itu kan tahu aturannya biku ini kan nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis. Nah, gimana cara dia bersentuhan dengan lawan jenis? Janda ini maksudnya kalau dia mau menolong janda ini, kalau dia nggak bisa bersentuhan seperti itu, akhirnya dia menjelmakan dirinya sebagai seorang perempuan. Dan makanya ini kemudian seiring berjalan waktu dalam sejarahnya Tiongkok, sejak masa dinasti Song, kalau saya ingat dinasti Song tahun abad 9 atau abad 10, dia mulai secara perlahan digambarkan sebagai perempuan. Tapi mulai misalnya kayak marak secara masif digambarkan sebagai perempuan itu sejak dinasti India. Karena memang Buddha kan ada lebih lahirnya di India. Ya itu ini apa pejabat pemerintah terus dia ini bisa kalau dari sing sebenarnya itu pijang Guang Kang. Ya, tapi nggak tahu, jujur aku nggak. Rasanya gini loh, ini beda. Jadi yang Tecong Oposat ini dugaanku dia dua bumi itu ada sana dulu. Dugaanku ya, dua bumi. Yang ini yang dua kematian.